Udah pernah nonton film Children of Men belum? Itu film keluaran tahun 2006, di mana intisari ceritanya adalah masa depan pada tahun 2027, manusia sudah selama 20 tahun tidak ada yang berhasil melahirkan anak, tidak ada yang berhasil hamil, ya intinya manusia stop reproduksi lah gitu. Itu kan kayak cerita distopia gitu lah, dimana distopia itu artinya kondisi masa depan manusia yang kita tidak ingin terjadi, jadi kayak film horor masa depan lah gitu. Dan itu ternyata agak mulai terjadi di masa-masa sekarang gitu. Sana Swan PhD ada, dan di bukunya itu di judulnya Countdown. Jadi penelitian oleh si dokter ini bentuknya lebih ke meta review, atau bisa bilang modelnya itu cuma kayak ngumpul-ngumpulin penelitian-penelitian dari orang lain terus di bidang ini, terus diagregasi dan disimpulkan jadi satu penelitian. Dan di meta review ini totalnya sampai ada 185 studi kasus, dan sampel yang berhasil dikumpulkan yaitu mencapai sebanyak 40.000 orang. Dan sampel yang dikumpulkan adalah sperm count. Sperm count itu apa? Jadi sperm count itu adalah kayak total sperma yang dihasilkan oleh seseorang laki-laki gitu ya. Dan kesimpulan yang diambil dari penelitiannya si Dr. Sanaswan ini, bahwa dari tahun 1973 ke tahun 2011 itu kita mengalami penurunan hampir 50-60% untuk total sperm count. Dan itu kalau mau dibaca ada di bukunya Dr. Sanaswan PhD. Masih banyak sih perdebatan soal ini. Banyak ilmuwan lain dari berbagai bidang yang kritis terhadap penelitian ini. Misalnya kayak perihal seleksi datanya gimana, atau apakah faktor-faktor seperti umur bapaknya yang diambil sampelnya itu diperhitungkan, atau metode perhitungan sperm count-nya gimana, ya banyak lah gitu. Apapun penurunan sperm count itu penentu fertilitas manusia gitu, atau penentu manusia bakal mandul apa enggak, ya kan bisa juga ya mungkin dari sel telurnya atau dari perempuannya, ya benar juga. Tapi ada satu hal yang para ilmuwan ini sepakat, bahwa kesehatan reproduktif laki-laki itu penting. Nah, kalaupun jurnal ini 100% benar gitu ya, bahwa umat manusia atau bapak-bapak lebih tepatnya secara global tengah mengalami kemandulan massal, atau tengah mengalami penurunan fertilitas massal gitu. Apa sih penyebabnya? Nah, si Dr. Sanaswan ini ya, dia membagi jadi dua faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas sperma laki-laki itu tuh ada, bisa bagi dua, yaitu ada faktor genetik dan juga faktor lingkungan. Ya genetik ya wajar lah, kayak tiap orang kan pasti beda kemampuan punya DNA. Ada mungkin yang laki-laki yang jago lebih lebih fertil lah dibandingkan. Nah, faktor lingkungan ini bisa dibagi dua lagi. Faktor lingkungan termasuk ya dibilang faktor gaya hidup. Kayak gaya hidup itu ya kayak mencakup dietnya, kebiasaannya dia, apakah dia olahraga atau tidak, merokok atau enggak, mengkonsumsi minuman beralkohol atau enggak gitu. Bisa dibilang gaya hidup manusia modern kan ya, kayak bisa dibilang ya kayak lebih lebih sehat orang-orang dulu sih daripada sekarang. Kayak iya nggak sih, ya kan orang-orang dulu karena mungkin kemajuan teknologi belum seperti sekarang, orang-orang dulu itu lebih banyak geraknya gitu loh. Dan macam-macam minuman-minuman pun kayak minuman kemasan atau apa, makanan minuman kemasan yang banyak gulanya itu enggak sebanyak sekarang dulu. Ya bisa dibilang ya wajar sih kalau dari faktor itu sperm count menurun gitu. Dan satu lagi faktor chemical. Nah, ini faktor yang kita susah hindari. Jadi faktor chemical itu ada yang disebut sebagai endocrine disrupting chemicals atau EDC, atau bahan-bahan kimia perusak sistem endokrin manusia, yang di dalamnya termasuk hormon seks manusia, yaitu estrogen dan testosteron. Estrogen itu untuk wanita dan testosteron untuk laki-laki. Nah, si bahan ini di sini hampir ada di setiap ya lini kehidupan manusia, itu pasti ada lah. Contoh ya kayak tumbler, baju, intinya semua barang-barang kita tuh di sekitar kita pasti ada endocrine disrupting chemicals ini. Banyak lah, bisa dilihat di nih website endocrine.org. Kayak baju itu, tekstil itu ada endocrine disruptingnya atau EDC-nya, plastik, HP dipakai ngerekam, mouse, ya pokoknya barang-barang semua lah, komputer, semua itu banyak endocrine disrupting chemicalsnya.
Dan kita semua terpapar itu hampir setiap hari, ya di setiap kehidupan manusia itu nggak bisa terhindari. Nah, si Dr. Sanarson ini melakukan penelitian spesifik terhadap salah satu EDC ini, yaitu namanya phthalates atau kandungan EDC pada material plastik. Dan ini secara nyata terlihat oleh penelitiannya Dr. Sanarson ini bahwa phthalates ini uh, menyebabkan, jadi apabila ibu-ibu hamil terpapar oleh kandungan phthalates ini, terutama pada saat dia hamil muda, kecenderungan bahwa uh, bayinya, terutama yang laki-laki, lahir dengan testosteron rendah itu sangat terlihat gitu. Jadi yang ibunya terpapar phthalates tinggi, kemungkinan bayinya laki-laki itu memiliki testosteron yang rendah. Dimana dilihatnya dari jarak dari jarak dari, ya orang yang medis tahu ini pasti, anogenital distance itu jarak dari anus ke buah zakar gitu. Jadi itu kayak semacam bioindikasinya bahwa jarak anogenital itu yang pendek itu pasti biasanya menunjukkan hormon testosteron yang rendah. So what can we do? Ya udah, masalah hormon EDC ini memang nggak bisa dihindarin sih ya. Tapi terutama sih yang paling bisa dihindarin, tolong kalian jangan sampai ya kayak gue sih masih minum tumbler dari plastik ya. Udah sih, salah plastik itu udah kayak nggak bisa kita hindarin. Tapi usahakan sebisa mungkin kalian jangan manasin makanan misalnya kayak di microwave atau apa gitu, jangan sampai masih di kontainer plastik gitu atau tupperware gitu. Usahakan materialnya yang kayak tupperware besi atau apa ya selain plastik, adalah karena plastik itu kandungan phthalates itu sangat bahaya dari penelitian si Dr. Sanaswan ini. Dan ya itu kayaknya ya intinya kayak lebih selektif lah gitu sama barang-barang yang kalian pakai gitu. Kalau memang pakai plastik ya usahakan plastik yang bagus, kan ada plastik yang jelek, ada yang plastik yang bagus ya, kayak kan ada tipe 1, tipe berapa sih, ya pokoknya ada tipe plastik yang bagus, ada tipe plastik yang jelek gitu. Dan apalagi selain itu ya udah, usahakan jalanin gaya hidup yang sehat gitu, rajin olahraga, diet yang sehat, jangan merokok, jangan mengkonsumsi alkohol, dan ya itu untuk kalau kalian masih pengen punya turunan gitu, kalian masih pengen memastikan kesehatan reproduktif kalian,